warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita di bulan suci Ramadan, yaitu malam kedua. Kalau hitungan kita mengikuti kalender Islam, berarti malam ini kita sudah masuk pada hari kedua bulan suci Ramadan. Begitu, karena masuknya waktu, kalau hitungan itu hitungan Islami, itu adalah ba'dal maghrib. Begitu masuk maghrib, maka hari itu berganti. Ya, tadi pagi kan hari Ahad. Nah, tatkala kita buka puasa itu berarti sudah masuk waktu Isnin atau Senin, gitu ya. Jadi malam hari ini sudah terhitung tanggal 2 Ramadan menurut perhitungan kita yang kita mengawali puasa bulan Ramadan saat ini pada hari Ahad. Begitu hitungan yang disepakati oleh para ulama tentang terkait bulan-bulan Hijriah. Alhamdulillah, pada hari yang kedua ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, baik itu tadi pagi kita berpuasa, ya, siang juga, kemudian ba'dal isya tadi kita melaksanakan sholat tarawih sunnah. Kita melaksanakannya mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya para sahabat, yaitu para khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, terutama Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, dilanjutkan oleh para sahabat yang lain, yang mana beliau Sayyidina Umar Ibn Khattab melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat tarawih ditambah dengan sholat witir. Kalau kita mengambil sholat witirnya 2 rakaat ditambah 1 rakaat alias 3 rakaat, jumlah yang kita laksanakan adalah 23 rakaat, bukan 21 ya, 23 rakaat. Dan ini dilestarikan oleh para ulama yang mereka hidup di 2 kota suci, yaitu Al-Haramain Makkah dan Madinah. Jadi sampai sekarang ini sholat tarawih baik di Mekah maupun di Madinah itu menggunakan madhabnya ajaran Sayyidina Umar bin Khattab yang mengumpulkan para sahabat radhiyallahu taala anhum dulu, ya, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, itu menjadikan sholat tarawih berjamaah dengan menggunakan 2 rakaat begitu. Kalau dihitung sampai 20 rakaat ditambah witir, dan kita witir mengambil berapa? 2 rakaat sampai 1 rakaat menjadi 23 rakaat. Alhamdulillah, dan kita di tempat ini juga melestarikan seperti itu. Jadi melaksanakan sholat tarawih dan witir 23 rakaat itu sangat dianjurkan dan dilaksanakan oleh para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, karena itu kita kuatkan hati kita, keimanan kita, ya, semua akidah kita kuatkan. Maka kita mencoba sebagaimana kemarin melanjutkan, yaitu membaca kitab yang saya tulis, Jagalah Akidahmu. Alhamdulillah sudah terbit dan sekarang akan kita baca dari awal, ya. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan la ilaha illallah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, ajarilah aku bacaan untuk berzikir dan berdoa kepadamu." Allah lalu berkata, "Hai Musa, berkatalah, La ilaha illallah."
Nabi Musa alaihissalam lalu berkata, "Wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku menginginkan sesuatu supaya Engkau khususkan aku dengan bacaan yang khusus." Allah berkata, "Hai Musa, seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 berada di satu sisi timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di sisi yang lain, niscaya semua itu kalah beratnya dengan kalimat la ilaha illallah." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini maksudnya kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan la ilaha illallah atau namanya kalimatut tahlil. Kalimatut tahlil ini sangat luar biasa. Bahkan jadi di dalam riwayat dikatakan, andai kata langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, diletakkan dalam satu timbangan, sebelah kiri misalnya, kan timbangan begitu ya. Sedangkan sebelah kanannya ada lafaz la ilaha illallah, maka lafaz la ilaha illallah itu jauh lebih berat timbangannya daripada bumi 7 lapis dan langit 7 lapis. Sangat luar biasa ya. Karena itu jangan segan-segan kita mengucapkan atau berzikir dengan lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya kalimatut tahlil. Macam-macam. Ada orang membaca kalimatut tahlil itu dengan pelan-pelan, misalnya la ilaha illallah misalnya. Ya. Tapi ada juga yang dengan cepat tapi tetap terukur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh juga, tidak masalah. Yang penting cara melafadzkannya itu benar, gitu. Paham? Lanjut. La ilaha illallah adalah kalimat syahadat yang setiap hari wajib diucapkan oleh umat Islam dalam sholatnya. Barang siapa enggan membacanya, maka ia telah menghancurkan agamanya. Seperti orang-orang yang enggan melaksanakan sholat 5 waktu, maka sesungguhnya mereka telah merusak keyakinan dan akidahnya. Ya, karena lafaz la ilaha illallah itu adalah pangkal dari akidah, gitu ya. Satu-satunya kalimat yang bermakna akidah, yaitu pengakuan kita terhadap ketuhanan Allah adalah apa? Kalimat la ilaha illallah, dan itu wajib dibaca di dalam sholat. Maka kalau ada orang yang enggan, tidak mau membaca la ilaha illallah, saya tidak suka dengan kalimat itu, berarti dia tidak mau sholat. Kalau dia tidak mau sholat, berarti apa? Dia telah menghancurkan pundi-pundi atau menghancurkan pokok agama. Panji-panji agama dihancurkan sama dia karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak ada maknanya orang tersebut di hadapan Allah. Misalnya ini, ada orang yang ahli sedekah, luar biasa, kebaikan pada masyarakat sungguh sangat luar biasa, tapi dia tidak mau dalam hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, alias kafir kepada Allah. Maka kebaikan itu walaupun bertumpuk-tumpuk dunia dan seisinya itu sama dengan amalannya, tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka amalan yang baik tadi, yang bagus secara manusiawi itu ditolak. Tidak ada maknanya sama sekali. Dan orang yang demikian ini pasti akan masuk neraka karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Dia berarti memiliki Tuhan selain Allah, itu satu, syirik namanya. Kedua, mungkin dia ini ateis, tidak mau mengakui adanya Tuhan. Sebaik apapun orang ateis dalam kemasyarakatannya, mungkin ada orang ateis kaya membangun 1000 masjid, tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada artinya itu amalan yang dia lakukan. Begitu, jelas ya? Karena ini pokok, jadi harus orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Lanjut.
Kalimat la ilaha illallah mempunyai banyak nama karena begitu agungnya. Di antaranya kalimat tauhid, kalimatus syahadah, kalimatul ikhlas, kalimatul haq, kalimatut taqwa, kalimat thayyibah, kalimatul baqiyah, kalimatus syafa'ah, dan thamanul jannah. Amanul jannah. Dan thamanul jannah. Lanjut. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, La ilaha illallah adalah bentengku. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti masuk pada bentengku. Dan orang yang masuk bentengku akan aman dari siksaku. Artinya akan selamat dunia akhirat orang yang selalu memperbanyak la ilaha illallah. Ya, nama-nama dari la ilaha illallah itu ada beberapa istilah, namanya kalimatut tauhid, ya, dia kalimatut syahadah, yaitu persaksian, ya, dan lain sebagainya. Dan la ilaha illallah itu termasuk adalah bentengnya Allah. Jadi ibarat kalimat la ilaha illallah itu adalah suatu benteng yang kalau kita mengamalkan atau mengucapkannya berarti sudah masuk pada bentengnya Allah. Begitu ya? Namanya benteng kan dilindungi. Kalau saya mempunyai rumah, kemudian di depan rumah itu benteng. Benteng maksudnya pintu gerbang semacam demikian. Sudah saya kunci, sudah saya segala macam saya amankan. Itu berarti apa? Yang ada di dalam rumah akan aman. Dari apa? Minimal dari apa yang tuan rumah itu kerjakan. Kenapa? Dia dibentengi. Maksudnya dilindungi. Kalau kita masuk pada bentengnya Allah berarti kita ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya, ya. Karena itu sangat salah kalau ada orang yang tidak senang mengucapkan la ilaha illallah, sangat salah sekali. Dan alangkah baiknya kalau orang itu memperbanyak zikir la ilaha illallah, karena akan masuk kepada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Dianjurkan membaca la ilaha illallah tentunya bukan hanya dalam sholat saja, namun dengan memperbanyak membacanya akan dapat menambah keimanan seseorang. Bahkan berzikir dengan lafaz la ilaha illallah adalah termasuk paling afdolnya atau utamanya zikir kepada Allah. Sedangkan perintah memperbanyak zikir sendiri telah disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, Wadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah dengan zikir yang banyak. Dengan demikian, membaca la ilaha illallah dalam keseharian di luar sholat adalah termasuk perintah syariat. Ya pasti ya. Jadi karena la ilaha illallah itu adalah apa yang membedakan ya antara seseorang dengan seseorang muslim dengan orang kafir. Ya, antara lain salah satu yang bisa membedakan adalah kalimat la ilaha illallah, pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah. Kalau orang kafir terhadap Allah, dia tidak akan mau mengucapkan itu. Dan kalimat la ilaha illallah itu selain diwajibkan di dalam sholat, juga diwajibkan atau diperintahkan, bukan diwajibkan, diperintahkan bacaannya di luar sholat. Begitu ya. Kenapa? Ya karena kita ini kan diperintahkan untuk zikir yang banyak. Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, kan begitu. Atau wadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Wadhkurullaha, zikirlah kalian kepada Allah qiyaman tatkala kalian berdiri, wa qu'udan, dan tatkala kalian duduk, wa 'ala junubikum, atau kalian terlentang. Bahkan sampai terlentang pun kita diperintahkan untuk zikir pada Allah. Padahal afdalul zikri, paling baik-baiknya zikir itu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya kalimat ini juga dianjurkan dibaca pada selain sholat, misalnya pada sholat, atau tatkala kita ini diundang saudara-saudara kita yang namanya tahlilan. Tahlilan ya, apa itu tahlilan? Sebenarnya masyarakat kita khususnya di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah memberi nama tahlilan untuk zikir kepada Allah, dirangkai dengan bacaan-bacaan doa yang disampaikan kepada mayit pahalanya maksudnya. Ya kan?
Nah, sebenarnya itu yasinan, karena di dalam hadis dikatakan iqra'u yasin ala mautakum, bacakan surat yasin untuk mayit kalian. Itu perintah syariat, perintah Nabi SAW. Kalau kita mempunyai keluarga meninggal dunia, kita diperintahkan untuk baca yasin. Tapi kalau baca yasin saja itu kok rasanya kurang panjang, maka oleh orang kita ditambah dengan la ilaha illallah sebelum baca yasin. Karena seringnya dan banyaknya rangkaian kalimat la ilaha illallah di saat orang itu mendoakan keluarganya yang meninggal dunia, akhirnya bukan yasinan yang terkenal tapi tahlilan. Begitu ya. Ini istilah ya kan? Ayo tahlilan, maksudnya di samping kita banyak membaca tahlil di situ la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan dengan baca surat yasin dan surat-surat pendek dan lain sebagainya. Kemudian doa kepada Allah yang pahala bacaan tadi itu dihadiahkan kepada mayit yang ditahlili. Begitu ya. Ini namanya bacaan la ilaha illallah di luar sholat. Lanjut. Adapun untuk berapa jumlahnya yang tepat, tidak ada aturan khusus dari syariat. Jadi, setiap orang dipersilahkan untuk berkreasi memilih jumlah bacaannya sesuai kemampuan, kemauan, dan kesempatan masing-masing. Ya, bacaan la ilaha illallah itu berapa kali? Tidak ada ketentuan dalam syariat. Tapi itu diperintahkan. Perintah untuk apa? Kita membaca kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Banyak loh aturan-aturan syariat yang secara global. Misalnya sedekah, kita diperintahkan sedekah. Tapi jumlah berapa nominal sedekah nggak ada. Tak ada itu misalnya perintah dari Al-Quran maupun hadis, wahai orang yang beriman bersedekahlah 100.000, nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi bersedekahlah yang banyak. Pokoknya sedekah. Nominalnya kreasi masing-masing. Kita mampu berapa? Orang kaya tentu akan ringan kalau sekedar bersedekah 1 juta, 10 juta itu ringan bagi orang kaya yang penghasilannya 1 miliar tiap bulan. Ya, tapi bagi kita yang penghasilannya misalnya 1 bulan cuma 1 juta, ya kuat kita mungkin 10.000 ya 10.000 kan begitu. Gak ada aturan khusus di dalam bab sedekah. Demikian juga di dalam bacaan-bacaan semacam doa atau bacaan la ilaha illallah sebagai kalimat thayyibah, kalimat tauhid, tergantung kita masing-masing. Kuat 100, kuat 1000, begitu kurang lebih ya. Enggak kuat 100, enggak kuat 1000 ya 10 lah paling tidak. Demikian dan seterusnya. Paham ya? Baik, lanjut. Timbangan pahala orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dibanding 7 lapis langit dan bumi. Karena itu, di saat senggang, hendaklah umat Islam tidak segan untuk sering mengulang-ulang bacaan la ilaha illallah. Misalnya, setiap usai sholat fardu membaca sebanyak 33 kali. Ya, ini karena berat timbangannya tadi sudah diterangkan di depan ya, bahwa andai kata 7 lapis bumi dan 7 lapis langit ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat. Itu maksudnya. Lanjut. Dikatakan bahwa kadar keimanan seseorang itu ada kalanya meningkat. Mana? Yang itu sama yang tadi. Sudah tadi. Dikatakan bahwa kadar keimanan seseorang itu ada kalanya meningkat. Hal ini terbukti dengan semakin giatnya ia untuk beribadah kepada Allah. Namun, ada kalanya kadar iman itu menurun dan dapat dibuktikan dengan semakin banyak kemaksiatan yang ia lakukan. Di antara fadilah atau keutamaan bacaan la ilaha illallah adalah dapat memperbarui keimanan seseorang yang kadar imannya sedang menurun. Ya, dikatakan al-imanu yazidu yang khusus. Iman itu ada kalanya yazidu, bertambah, maksudnya tambah kuat. Yang khusus, tapi ada kalanya juga keimanan seseorang itu yang khusus menjadi menipis. Begitu. Orang yang sedang beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah ya,
kita sedang dalam keadaan berpuasa, itu iman kita bertambah. Bahkan kita akan minum 1 sendok air saja kita takut kepada Allah. Takut apa? Batal. Walaupun kita sendirian misalnya. Kita sendirian gak ada yang tahu orang. Tapi karena kita beriman, kita ngambil 1 teguk air. Waduh, ini nanti diketahui oleh Allah, nanti batal puasa. Itu berarti apa? Imannya sedang bertambah. Berbeda tatkala kita bermaksiat, itu hakikatnya iman kita sedang menurun. Begitu ya. Ada orang mau mencuri, dicuri aja gini. Padahal Allah tahu, sedangkan dia mengatakan mumpung gak ada yang lihat saya curi lah ini. Ya, ini artinya keimanannya sedang menurun. Begitu kurang lebih. Nah, untuk mempertebal iman atau menguatkan iman, salah satunya itu dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Begitu. Ya, lanjut. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaruilah imanmu." Seorang sahabat lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani. Ya, jadi di antara cara memperbarui iman maksudnya menguatkan iman agar iman itu tidak lepas dari dirinya, yaitu hendaklah kita banyak-banyak membaca la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jaddidu, perbaruilah imanakum, keimanan kalian. Ya, perbarui keimanan kalian. Dengan apa? Bi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu ya perlu kita perbanyak kalimat la ilaha illallah. Lanjut. Di samping dapat memperbarui kadar keimanan yang sedang merosot sebagaimana tersebut di atas, maka bacaan la ilaha illallah juga dapat membentengi seseorang dari kemurkaan Allah. Lanjut. Tentang kalimat la ilaha illallah ini, di dalam hadis qudsi Allah menerangkan, la ilaha illallah adalah bentengku, dan orang yang banyak membaca la ilaha illallah berarti masuk ke dalam bentengku. Sementara orang yang masuk dalam bentengku akan aman dari siksaanku. Musnad Asy-Syihab. Ya, sebagaimana tadi diterangkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu termasuk benteng atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan dari Allah, maka dalam memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Begitu ya. Sedangkan kalau kita lepas dari kalimat itu dan jauh dari la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik, berarti kita jauh dari benteng Allah. Apa? Bahaya sekali kalau ada musuhnya Allah, maka kita akan dicaplok oleh musuhnya Allah. Siapa musuhnya Allah? Pertama setan. Ya, setan atau orang kafir dan lain sebagainya. Ini masuk musuh Allah yang akan mencaplok orang-orang yang jauh dari bentengnya Allah. Sedangkan bentengnya Allah tiada lain adalah lafaz la ilaha illallah. Ya ikhwan, barangkali itu ya perjumpaan kita di dalam membaca buku Jagalah Akidahmu, karya saya sendiri ya, saya tulis sendiri ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ke depan kita juga akan mengkaji hal-hal yang lain, insya Allah akan berkesinambungan. Untuk itu saya persilakan, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk, dipersilakan. Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah masuk kepada kami. Baik. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai serta keluarga dijaga dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya, apa hukumnya sholat di belakang imam yang kerja di bank konvensional? Karena beliau juga punya musola di kampung kami dan sering jadi imam di situ.
Mohon penjelasannya Kiai, jazakallah khairan. Pertama kita perlu membahas tentang boleh tidaknya kerja di bank konvensional. Ada dua pendapat. Karena kerja di bank konvensional juga macam-macam. Ada cleaning service atau tukang sapu juga kerja di bank konvensional. Ada satpam, ya. Nah, itu kerja, dia digaji. Misalnya satpam atau tukang sapu, kan. Cleaning service ya. Cleaning service itu digaji 1 bulannya 2 juta misalnya. Ya dia datang membersihkan plus pulang. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa. Kerja semacam demikian tidak apa-apa. Udah? Karena dia tidak terlibat dalam sirkulasi bunga bank yang oleh ulama dikatakan ini bunga bank hukumnya riba dan haram. Tapi ini cleaning service, tukang bersih-bersih. Bagaimana? Itu satu. Ya. Tapi ada juga ulama yang mutasyaddid, artinya sangat berhati-hati. Tidak boleh seorang muslim itu kerja pada bank konvensional yang di situ memang terjadi transaksi riba atau bunga bank. Ada dua pendapat ya. Yang satu mengatakan boleh karena dia tidak terlibat langsung untuk memakan bunga bank, ya, yaitu sebagai tukang bersih-bersih atau satpam dan lain sebagainya. Itu pendapat pertama. Tapi yang kedua mengatakan secara mutlak nggak boleh karena yang namanya bank konvensional di situ mengandung riba dan lain sebagainya. Itu pendapat. Ya, kalaupun misalnya kita mengambil pendapat kedua yaitu yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, misalnya, jadi kan yang ditanyakan ada pemilik musola yang pemilik musola itu kerja di bank konvensional. Kalau saya justru tidak begitu. Saya tekankan misalnya begini. Bagaimana kalau ada seorang pencuri, jelas-jelas perampok ini. Kan sudah hasilnya ngerampok. Tidak syubhat lagi, ngerampok ini. Tapi dia ini punya musola. Dan orangnya fasih. Dan perampok atau pencurinya ini juga jadi imam sholat. Nah kita sebagai tetangga di situ, misalnya nggak ada lagi musola kecuali di situ. Gimana? Kita boleh nggak sholat menjadi makmumnya orang yang ahli maksiat tadi itu? Apa di sini sebagai perampok? Sudah jelas kan kalau perampok? Kalau hanya kerja di bank konvensional, tadi masih ada dua pendapat. Ya ini tidak perampok ini. Gimana hukumnya? Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita ini makmum. Kita bermakmum kepada orang yang fasik. Fasik ini pelaku dosa besar, fasik. Ya, itu tetap sah sholatnya. Asalkan yang imam si fasik tadi walaupun fasik, tapi tatkala ngimami sholat, dia ini rukun dan syaratnya sholat terpenuhi. Nah, walaupun dia ini ahli maksiat, tetap sah kita menjadi makmumnya. Tapi makruh. Begitu hukumnya makruh. Kalau kita tahu fulan ini tukang judi, kita tahu. Ya? Dia jadi imam dan kita tahu persis sabung ayam, judi, narkoba, apalagi mabuk miras. Kita tahu ini. Tapi suaranya enak memang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak memang. Ya. Kita kalah fasih. Kitanya kalah fasih. Gimana kita jadi makmum? Boleh, tapi makruh. Selagi ada yang lebih khusyuk, lebih soleh, ahli ibadah, ya, yang dia tidak pelaku maksiat, selagi masih ada, maka diperintahkan kita ini disunahkan mencari yang tidak fasik tadi. Tapi kalau di situ nggak ada lagi, yang ada fasik tapi bacaannya bagus, syarat dan rukun sholatnya dipenuhi, maka hukumnya boleh. Jelas ya? Jadi demikian juga dengan orang yang kerja di bank konvensional tadi itu, kalau dia rukun dan syaratnya dia penuhi, maka kita boleh. Tapi alangkah baiknya, alangkah afdolnya kalau cari imam yang lain yang soleh, anak pesantren misalnya, ya dah.
ustadz, kiai, pokoknya ahli khair kan gitu ya, ahli ibadah yang tidak terlibat dalam dunia kemaksiatan. Begitu kalau ada. Paham ya? Lanjut. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya. Kalau belum sholat asar kita ketiduran, gak ada yang banguni pas sholat azan maghrib. Pernah dengar katanya sholat asar gak apa-apa di waktu kita bangun. Yang ingin saya tanyakan, apa benar bisa pas maghrib sholatnya dan niat qodok atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tidur, misalnya tidurnya jam 2 siang. Jam 2 siang. Tiba-tiba dia bangun sudah azan. Azan ini. Begitu dia bangun azan, ditanya ini azan asar atau maghrib. Ternyata kata orang yang mengatakan ini azan maghrib. Ini lebih mudah kalau bulan Ramadan ini. Kalau bulan Ramadan kan mudah ya. Contohnya mudah. Ada orang tidur jam berapa? 2 siang. Sudah tidur, gak ada yang bangunin. Azan asar gak ada yang bangunin. Sudah sampai azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibangunkan. Ayo buka, ayo buka. Dia bangun, ini azan apa ini? Ini maghrib waktunya buka puasa. Nah, tanya-tanya, astagfirullah katanya. Saya ini belum sholat asar. Itu kan peristiwanya ya. Gimana yang harus dilakukan? Apakah dia harus sholat asar dulu, kodoan atau tidak kodoan atau bagaimana? Perintah yang benar adalah dia ikut sholat maghrib. Artinya mengadakan sholat maghrib terlebih dahulu. Sudah? Kemudian setelah sholat maghrib, maka adalah dia mengkodok sholat asarnya. Begitu ya. Mendulukan sholat maghrib terlebih dahulu karena memang waktunya waktu maghrib. Baru setelah itu dia sholat lagi, yaitu kodok sholat asar. Begitu yang paling tepat. Walaupun misalnya dia bangun kemudian sudah saya mau sholat asar dulu, boleh pada boleh? Ya boleh saja, tapi kurang afdol. Yang afdol dia melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Kenapa? Karena adanya ini adzan waktu maghrib. Beda dengan demikian. Ada orang tidur jam 2 siang. Sudah. Kemudian dia bangun, kalau saya sebutkan azan maghrib tepatnya jam 5:30 persis misalnya, tepat. Dia ini bangun ternyata 10 menit sebelum maghrib. Kemudian dia berwudu. Sudah? Berwudu siap-siap. Kemudian dia sholat asar. Ini namanya waktu tahrim namanya, sholat asar. Waktunya waktu tahrim. Ya, dia dosa dia. Kalau dia sengaja, tapi kalau nggak sengaja kayak tadi itu nggak apa-apa. Nggak sengaja nggak ada yang bangunin misalnya ya. Nah, kemudian dia sholat asar. Usalli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar misalnya. Ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa? Maghrib. Tapi dia sempat sholat asar walaupun baru 1 rakaat, maka dia wajib melanjutkan sholat asarnya. Disempurnakan. Begitu. Setelah itu barulah dia sholat maghrib. Itu artinya dia adroka, mendapati sejenak saatan apa? Pada saat waktu asar. Sedangkan waktu di dalam sholat itu ada beberapa pembagian namanya waktu yang terbaik afdol ya. Nah, itu di awal waktu. Kemudian ada nama waktu boleh jawaz. Itu di pertengahan. Kemudian waktu yang tidak boleh itu tahrim namanya. Ya, di waktu akhir. Misalnya saja anggap sholat duhur lebih mudah bagi kita orang Malang gitu ya. Nah, sholat duhur azannya jam 12. Saya katakan begitu.
maka jam 12 setelah azan zuhur, la ilaha illallah, doa, kemudian salat berjamaah. Itu waktu afdol terbaik. Kemudian waktu jawas, sebut saja mulai jam 1:30, jam 2 sampai 2:30. Ini waktu jawas. Ya boleh, tapi kurang afdol. Kalau azan asarnya jam 3 persis, maka waktu tahrim adalah misalnya jam 3 kurang 5 menit. Nah ini waktu tahrimnya sudah haram sebenarnya, dosa maksudnya. Ya, boleh tapi dosa. Paham ya? Sudah, kenapa? Sudah mepet dengan waktu asar. Nah tadi ini yang di kejadiannya, andai kata dia ini sholat yang dia tidur asar tadi itu namanya waktu tahrim 5 menit atau 2 menit barangkali sebelum azan maghrib, namanya waktu tahrim. Tapi dia masih adrokan, mendapati waktu asar, gitu kan? Maka dia wajib melanjutkan sholat asar dan selesai pada saat di tengah-tengah azan maghrib. Ya. Kemudian barulah dia sholat maghrib begitu. Tapi sekali lagi, kalau dia dibangunkan, ayo bangun, buka, sudah azan, berarti apa? Sudah waktunya masuk maghrib, maka dia andai kata sholat, tidaklah didulukan sholat maghrib, baru kodokan sholat asar. Begitulah yang terbaik. Jelas ya? Nah, masih ada lagi? Alhamdulillah, apa yang ditanyakan tadi mudah-mudahan apa yang saya terangkan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, semoga Allah juga menjaga waktu-waktu kita, jangan sampai waktu kita untuk sholat itu sering terlambat. Nah, jadi kalau kita yakin bisa bangun, ya kita tidur. Tapi kalau misalnya tidak yakin, kita pasang alarm. Kalau misalnya belum yakin dengan alarm, ya pesan kepada temannya, saya mau tidur ya, nanti jangan sampai telat, bangunin saya. Harusnya begitu kewajiban kita, ya lah. Dan usaha, jangan sampai diam saja tiba-tiba telat sampai kelebihan, kehilangan waktu asar seperti yang ditanyakan tadi. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, waktu itu mudah-mudahan pertemuan malam hari ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.